Seumpama biji sesawi. Shalom, shalom Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan ini spesial hari Sabtu dan saya sampaikan hanya sekali aja, tidak berkali-kali tentang tema ini. Saudaraku, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan bahwa hari ini kita mesti serius dengan Tuhan, karena situasi kita di akhir zaman ini bukan perkara yang lebih baik, tapi akan perkara yang lebih tidak baik. Tuhan berkata bahwa zaman masa yang sukar itu yang akan terjadi di muka bumi ini. Sudah kasih Tuhan, perkara bersukar, tetapi tentang bersukacita adalah yang harus terjadi di anak-anak Tuhan. Sukacita adalah keputusan hati, keputusan kita mau bersukacita atau tidak, itu keputusan hati kita. Situasi apapun di luar hidup kita, situasi yang paling negatif pun di luar hidup kita, kalau kita ini benar di hadapan Tuhan, maka kita bisa meresponnya secara positif. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang harus terjadi di dalam perjalanan kita, bahwa sukacita itu harus menjadi satu keputusan hidup kita. Kenapa demikian? Ini pesan daripada Paulus terakhir kepada Timotius, kepada hamba-hambanya, kepada rekan-rekannya. Pasti apa yang dari Paulus adalah sedang dalam situasi di penjara. Dia katakan satu ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasanya sulit mungkin situasi Paulus ada dalam penjara. Dia tidak bebas, dia mengalami tekanan dan banyak hal. Dia belum tahu keputusan apa yang akan diambil. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Paulus berkata, bersukacitalah di dalam segala hal. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi dalam hidup kita ini, kita mesti bisa mengambil keputusan. Bukan keputusan kondisi yang di luar membuat keputusan hidup kita untuk seperti apa yang terjadi di luar. Apapun yang sedang terjadi di luar, kita bisa mengambil keputusan yang ada di dalam. Sehingga dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita bisa mengambil keputusan bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Itu yang harus terjadi. Bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Tuhan artinya? Dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cara yang paling tepat dalam hidup kita sebagai anak Tuhan adalah memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bumi akan lenyap dengan segala keinginannya. Bumi akan hancur, digantikan bumi yang baru. Tapi saudara kasih Tuhan, hal itu tidak perlu dipikirkan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ada apa perkara yang di atas? Rasanya abstrak, saudara kasih Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang 8 jelas dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, buatlah kita itu memikirkan perkara-perkara yang seperti ditulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Situasi, berita boleh macam-macam. Tetapi keputusan kita untuk memikirkan sesuai dengan firman Tuhan membuat kita bisa mengubah, mengambil pilihan. Situasi yang tidak baik akan kita ambil keputusan tetap bersukacita. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya di zaman-zaman sekarang ini. Jadi bersukacita adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Caranya bersukacita, pikirkan perkara yang di atas.
Ada apa yang di atas? Sebuah kebajikan, keindahan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Pikirkan semuanya itu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Senin dengan tema yang khusus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pagi hari ini. Biarlah renungan singkat ini memberkati akan anak-anak Tuhan di mana mereka berada. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.